Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sugiono, itu nama kecil bawaan dari orang tua. Karena sekarang saya punya bidang usaha namanya Anugerah Group, sehingga sekarang banyak sekali orang yang memanggil saya Fajar Anugerah. Saya bertempat tinggal di Desa Begajah, Kelurahan Popongan, Kabupaten Karanganyar. Untuk bidang usaha, sejak 17 tahun yang lalu saya membuka usaha jual beli mobil bekas. Jual beli mobil bekas yang saya rintis mulai tahun 2008 kalau tidak salah sampai sekarang. Itu yang Anugerah Mobil. Terus ada usaha juga yang lain, yaitu Anugerah Elektronik. Ini ada beberapa cabang di Kota Karanganyar, ada 5 cabang. Pusatnya ada di pusat Kota Bejen, dekat lampu merah, arah ke Ponpes MTA. Itu sekira-kira 20 meter dari lampu merah, 30-an meter lah. Kalau dari arah barat, kanan jalan. Anugerah Elektronik itu besar. Kantor pusatnya di situ untuk elektroniknya. Kalau untuk showroom mobilnya sementara baru 1 tempat di Popongan, Jalan Raya Solo Tangmangu, kilometer 19 Barat SPBU Popongan, Anugerah 234 begitu. Untuk propertinya nih saya cenderung banyak di penjualan tanah kaplingnya. Jadi ada juga yang 1-2 pesen bangun, tetapi itu akhir-akhir ini jarang-jarang. Jadi kita hanya membeli tanah kosong, kita beli, kita kapling-kapling sehingga terus kita pasarkan. Tetapi ada juga 1-2 yang minta dibangunkan sekalian, juga kita layani seperti itu. Lokasinya yang paling luas itu di lokasi ini. Ini udah ada beberapa kapling yang terjual. Ini sementara ada di wilayah sini, dekat sini juga ada di Kelurahan Popongan. Terus ada banyak sekali yang sudah laku terjual. Ini kita memang agak penjualannya ini agak berkurang. Untuk pembeliannya kita kurangi sementara ini. Kita fokus saat ini untuk memperbanyak stok untuk yang mobil bekasnya, Mas. Alhamdulillah untuk kajian saya bergabung di Karanganyar 6, cabang Karanganyar 6, yang saat ini majelisnya masih di tempatnya Bapak Ketuanya di sini, dekat sini Kampung Dumas, Kelurahan Popongan juga. Dari sini 5 menit lah. Dari sini perjalanan 5 menit. Saya latar pendidikan terakhir saya hanya SD, Mas. Jadi saya tidak pernah sekolah SMP. SD itu pun waktu itu temennya nerima ijazah itu saya tidak bisa nerima ijazah karena bayaran SPP saya kurang 18.000 waktu itu. Saya masih teringat sampai sekarang. Jadi betul-betul waktu itu saya dalam kondisi tidak ada, orang tua juga kurang mampu, sehingga kita jalani gitu aja. Kalau orang tua sendiri sih hanya buruh tani, jadi artinya membantu tetangga-tetangga yang punya sawah, tetangga-tetangga yang punya lahan itu ikut-ikut bekerja di situ. Jadi hanya cukup untuk kebutuhan makan pun kadang-kadang kurang kan waktu itu, seperti itu. Tapi sekarang bapak ibu saya sudah almarhum dan almarhumah, ya mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pekerjaan itu saya dari lulus SD itu sudah Mas. Sekolah SD itu pun saya kelas 3 itu sudah ngembala kambing sekitar 16 kambing, Mas, saya dulu itu. Jadi begitu saya pulang sekolah itu kelas 3 SD itu sampai di rumah ya udah kita ganti baju, langsung ngelepas kambing, angon bahasa Jawanya kan seperti itu. Jadi dari kecil itu udah mulai dididik untuk bekerja, dan begitu lulus SD kita kerja di proyek menjadi kuli angkat-angkat semen, angkat-angkat sampai di usia berapa ya, saya 15 tahunan lah, 15 tahunan. Terus begitu kita kerja di gudang keramik, angkat-angkat keramik itu juga pernah, di proyek juga pernah, di kebun tebu itu juga pernah. Apapun pekerjaan yang kasar-kasar sudah banyak yang kita lakukan, Mas, waktu itu. Waktu itu singkat cerita 2021, Mas. 2021 itu saya menikah dapat istri saya ini kebetulan warga Ngaji Karangpandan 1 ya. Waktu itu saya juga sebelum nikah itu, jadi mohon maaf, waktu muda itu saya usia 20, 21, 22 itu tidak pernah namanya pacaran ataupun kenal cewek, Mas, karena saya kan menyadari bahwa saya itu tidak punya apa-apa. Jadi enaknya kerja.
Sehingga saya dikenalkan seseorang sama teman saya, dan waktu itu saya belum kenal kajian MTA. Jadi waktu itu saya kerja di Tangmangu sana di villa, bangun villa itu. Saya juga dari tukang waktu itu. Saya jadi tukang cat waktu itu. 2021 akhirnya saya menikah. Jadi setelah menikah itu saya masih nganggur lagi. Terus saya bekerja di salah satu perusahaan rokok, perusahaan pabrik rokok ya, selama 3-4 tahun waktu itu. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu rasanya kok bosen ngikut perusahaan terus. Akhirnya saya berdiri sendiri, pengen punya usaha sendiri, dan saya pergi ke Jawa Timur sana sama istri saya waktu itu. Kan sudah jadi istri saya itu 2021, 3 tahun selanjutnya berarti 2025-an. 2005 itu saya nyari-nyari pabrik rokok supaya saya bisa tapi waktu itu saya belum ngaji loh nggih. Waktu itu saya belum ngaji. Jadi nanti ceritanya masalah saya masuknya ngaji ini panjang sekali ceritanya. Akhirnya kita nemu pabrik rokok di Jawa Timur sana, kita kerjasama, kita menjadi distributor di Kabupaten Karanganyar. Kita punya banyak karyawan waktu itu untuk pemasaran rokoknya, sehingga berjualan beberapa tahun sampai 2008 saya mulai mikir-mikir kok rokok ya saya usahanya, padahal saya sendiri juga tidak merokok. Akhirnya saya mendapat petunjuk dari Allah, bisa beli mobil satu dengan cara kredit waktu itu dengan cara kredit, kita jual kok untung. Nah, seperti itu ceritanya, sejarah perjalanan untuk dagang mobil ini hanya sekilas itu, hanya secepat itu ceritanya. Jadi kita tidak pernah punya pengalaman kerja di showroom ataupun ikut orang jual beli mobil, tidak. Semua otodidak, jadi ya sampai sekarang ini begitu. Awalnya tahun 2008 itu saya kulak satu dari Jakarta sana, saya bawa pulang sendiri. Sampai di rumah itu dapat untung 1.500.000. 1.500.000, terus kok saya belikan lagi, untung lagi. Waktu itu kan kita juga pusing untuk mikir modalnya, kita tidak punya modal. Sedangkan orang tua juga tidak punya senjata untuk modali anaknya. Jadi akhirnya waktu itu saya meminjam modal di salah satu bank untuk permodalan. Waktu itu hanya di ACC 12 jutaan kira-kira. Dengan berjalannya waktu kita tambah terus. Jadi utangnya kita top up terus, sama petugas banknya juga kita disarah. Akhirnya sampai 30 juta, 50 juta, 80 juta, sampai singkat cerita terakhir itu saya punya utang hampir 2,5 miliar, Mas. Hampir 2,5 miliar. Begitu saya ngaji di MTA ini, banyak sekali materi-materi tentang riba. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah nol untuk angsuran bulanan. Dulu sebulan itu saya angsuran 60-70 juta. Karena semua adalah mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya bisa melunasi hutang-hutang saya, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih berjalan, sudah tidak punya lagi angsuran di bank dan kita jalankan apa adanya. Sejak 9 tahun yang lalu untuk penjualan mobil bekas ini kan agak menurun, Mas. Dulu, setelah 10 tahun terakhir ini kan kita sudah memulai semua penjualan pakai online ya. Mobil, orang jual mobil itu lewat online, beli mobil lewat online. Akhirnya saya terbesit untuk membuka usaha yang lain. Apa yang kira-kira semua orang membutuhkan itu apa? Akhirnya saya menemukan jawaban elektronik dan mebel. Saya juga tidak punya pengalaman sama sekali, Mas, di elektronik mebel. Saya hanya modal nekat saja. Saya ngontrak kantor kecil itu, saya buat brosur, tidak punya dagangan, Mas. Jadi kita hanya main-main ke tempat saya yang punya usaha mebel di daerah Jumantono sana. Elektronik saya juga nemui salah satu toko terbesar di Solo, itu saya ajak kerjasama. Ya awalnya kita harus bayar dulu. Begitu 1 tahun kita bisa berikan keringanan untuk cash tempo, bayar di belakangan kita jualkan, kerjasama seperti itu. Ini pusatnya di timur Lampu Merah Bejen, arah ke Ponpes itu.
Purwokerto, yang kedua di Ngadiluih, yang ketiga di Tasikmadu, yang keempat di Mojogedang, Plangsalam itu, yang kelima di Nggonangrejo. Ini tadi saya tanya ke manajemennya sana, kan sana sudah saya serahkan teman-teman ya, tadi saya tidak harus setiap hari ke kantor. Itu tinggal 25 sampai saat ini ya. Sampai saat ini tinggal 25, yang di showroom mobil tadi 4 ya. Jadi sekitar 29. Untuk kaplingan, untuk propertinya itu ya memang awalnya sekali lagi saya itu betul-betul tidak punya pengalaman Mas. Jadi saya beli tempat ini Mas, ini 1100 meter ya, 1100 meter. Ini sebetulnya rumah yang saya tempati ini, lantai 2 ini sebetulnya dulu itu saya buat sampel Mas. Saya buat contoh, rumah saya kan di kampung sebelah itu. Lah anak saya itu malah masuk di sini nggak mau pulang. Akhirnya ya udah kita tempati aja. Yang kita jual sebelah belakang itu kita jual. Yang ini kita tempati menjadi tempat tinggal sekarang. Jadi yang rumah sana sementara ini kita kosongkan. Ya kadang-kadang kita buat kajian kelompok gitu sama teman-teman. Ini sementara kosong, hanya tak suruh nempati tetangga, tak suruh bayar listrik sama PDAM-nya gitu. Tempatnya luas di sana. Yang rumah saya lama. Tadi sementara ini tidak kita tempati malah. Propertinya justru usaha yang paling menguntungkan itu properti ini Mas. Jadi ya mohon maaf untuk pembelian tanah di sini ini dulu semeternya hanya 450 Mas ini. Di tempat ini sampai pinggir sungai sana, sampai di sana. Saat di bawah itu ya kita merasa gimana ya, kok aku kendel timen, tidak punya apa-apa, tidak punya pengalaman. Saya harus menanggung angsuran yang sekian banyak. Itu Mas, waktu di bawah kita betul-betul bisa kadang-kadang juga menyesali, tapi saya terus berdoa, terus berikhtiar ya, terus berikhtiar bagaimana caranya jualan mobil agak sepi ya, kita harus ngikuti perkembangan yang ada, kita harus ikut jualan online. Kalau dulu kan tidak harus online, kita pajang di pinggir jalan aja, orang lewat sudah mampir beli, orang lewat sudah mampir untuk menjualnya kan. Sekarang semua harus pakai online, penjualan online Mas. Untuk menutup sisa-sisa pinjaman saya di bank tadi, kita kan masih kemarin ada beberapa tempat untuk aset ya, terutama kaplingan. Sementara saya tidak pula kapling dulu waktu itu. Saya jual untuk menutupi utang-utang sisa-sisa pinjaman yang ada. Jadi pernah di satu bank di Karanganyar ini saya pinjam 1 miliar itu baru 6 bulan Mas. Karena saya saking takutnya dengan materi-materi riba yang disampaikan oleh Al Ustadz, saya berusaha semaksimal mungkin untuk segera menutup pinjaman saya. Tanah saya satu tempat itu laku sekitar 810 juta. Itu tak ada uangnya, tak ada rangsel, itu tak bawa ke bank. Saya ngelunasi di situ. Itu salah satunya Mas. Jadi aset yang ada saya ligo dulu, saya jual dulu untuk nutup yang utang yang ada itu, karena waktu itu saya berpikiran nek kondisinya seperti ini terus nanti saya akan lebih terpuruk. Dan alhamdulillah sampai sekarang saat ini saya sudah merasakan bebas Mas. Jadi 3 tahun terakhir inilah saya sudah betul-betul nol, tidak ada angsuran di mana-mana begitu. Jiwa saya Mas, jiwa saya itu memang pekerja keras ya. Dari SD kelas 3 saya sampaikan tadi, sepulang sekolah aja kita sudah disuruh angon wedhus menggembala kambing, itu sama 12 kambing Mas. Saya masih ingat betul sampai sekarang itu. Setelah itu lulus SD, singkat cerita tadi kita langsung kerja di proyek, kerja di kebun tebu segala macam. Memang pekerja keras lah saya dari dulu tuh. Nek longgar, nek nganggur itu saya rasanya gimana gitu Mas. Sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini saya juga menyediakan mobil layanan umat ya. Jadi saya kerjasama dengan Forum Umat Islam Popongan ya. Saya sebagai inisiatornya yang menginisiasi program-program itu bersama teman-teman warga ngaji juga. Yang dari showroom tadi ke sana kan 3 rumah 4 orang kan warga ngaji semua Mas itu. Awalnya kita yang mulai, kita beli satu untuk layanan umat, khusus untuk melayani orang-orang yang sakit,
orang kontrol ke rumah sakit, ya semua kita layani. Sehingga dengan keberadaannya mobil layanan umat itu, warga di sekitar kita merasa terbantu, merasa mendapat pertolongan dan dengan cepat, ya, sehingga kita tidak harus mundar-mandir mencari ambulan jika ada yang sakit ataupun membutuhkan. Jadi hanya kita tulisi mobil layanan umat gratis gitu. Terus yang terakhir, yang keempat, unit untuk tim saya, tim Anugerah 234 itu setiap Jumat kita adakan kegiatan resik-resik masjid di sekitar kita. Selama ini kita baru satu kelurahan itu dari kelurahan dari kampung paling timur sampai kampung barat itu bergantian sepekan sekali dengan tim saya, sehingga setiap hari Jumat itu kita buka showroomnya jam 1 pagi, jam 8 sampai jam menjelang Jumatan itu kita bersama tim resik-resik masjid seperti itu, Mas. Namanya itu R3M, Relawan Resik-resik Masjid itu. R3M, Relawan Resik-resik Masjid Anugerah 234 gitu. Mobilnya tak siapi satu tadi untuk tempat peralatannya, ya seperti vacuum cleaner, terus sapu, alat pel, semuanya dimasukkan mobil situ. Itu untuk biaya operasionalnya, itu kemarin sama teman-teman kita sepakat membuat canceling seperti ini, Mas. Nah ini cancelingnya seperti ini contohnya. Forum Umat Islam Popongan seperti ini, kita membuat hampir 700-an kaleng seperti ini. Setiap kampung kita adakan tim humas, ya. Jadi setiap kampung itu kita kan selapan dino sekali pengajian. Kita tawarkan canceling ini. Jadi banyak orang yang minta ditaruh di rumah. Ini setiap hari kita cuma sarankan untuk masuki 500 atau 1.000 rupiah saja. Nanti sebulan sekali diambil petugasnya, dikumpulkan. Ini setiap bulan sudah hampir 13 juta, Mas, kita dapatnya. Sudah 13 juta. Kebetulan bendaranya saya. Nah, itu untuk operasional dan juga untuk biaya-biaya pengajian, terus beli beras, sayur, dan seperti itu. Dan kebetulan untuk sayurnya sendiri, ini akhir-akhir ini ada saudara yang dari Ngargoyoso itu memberikan setiap akad pon itu kajian sudah dikirim sayur ke tempat kita. Jadi kita malah gratis kan seperti itu. Untuk istri namanya Lestari, ini dari Karangpandan, dulu ngajinya di Karanganyar 1. Dan anak saya yang satu Muhammad Ridwan, dulu SD ITMTA Mateseh angkatan pertama, Mas. Dan SMP-nya di sini juga angkatan pertama, SMP Karanganyar, SMP ITMTA Karanganyar, dan juga lanjut di SMA MTA. Itu waktu Covid itu kelas 2 itu. Kelas 2. Dan sekarang udah semester 5 nih berarti ya di sana UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terus yang satu ini kelas 6 SD di SD TMTA Mateseh begitu, Mas. Namanya Isna ini Husna Fajriya. yang kelas 6 ini. Yang besar tadi Muhammad Ridwan. Ini kebetulan baru balik kemarin ke kontrakannya, kan dia kontrak di dekat kampusnya sana. Soalnya agak jauh sih. Arti penting keluarga buat kita itu adalah nomor 1 dan segalanya ya, Mas ya. Tadi
di saat saya uh, tidak punya apa-apa dan belum punya apa-apa, istri mensupport dengan penuh keikhlasan, ya. Jadi waktu pertama kali saya nikah sama istri kan tidak punya apa-apa, ya. Istri juga menerima saya dengan apa adanya, dan begitu juga usaha naik turun kondisinya. Di saat turun istri saya juga mensupport saya. Di saat kondisi usaha sedang berkembang juga istri saya juga tidak begitu biasa-biasa aja lah. Itu yang membuat saya semakin semangat untuk terus berinovasi, dan sehingga anak-anak pun juga begitu. Alhamdulillah semuanya nurut-nurut, dan saya jadikan keluarga ini ya penyemangat bagi hidup saya, seperti itu, Mas. Kalau untuk cerita ngaji, Mas, saya jadi mustami itu setelah nikah dengan istri saya itu kan 2001, Mas. Itu saya udah ikut ngaji di Kemelayan, Mas. Tapi waktu itu kan saya hanya nganter. Begitu saya antar, saya turunkan, saya tinggal. Saya tidak ikut ngaji waktu itu 2001. Saya belum ikut ngaji. Tapi dengan berjalannya waktu kok pengen masuk gitu loh, Mas. Pengen mendengarkan. Jadi dari 2001 sampai lama banget loh, Mas. Saya hanya nganter, hanya ikut, belum masuk jadi warga. Dengan singkat cerita saja, rasanya kok ya gimana, pengen banget tahu materi-materi apa yang disampaikan oleh Al Ustadz, begitu. Karena waktu itu Nuwun Sewu, saya di sini kan sebagai ketua takmir masjid, Mas, waktu itu. Dan di sini masih kental sekali dengan adat-adat ataupun kebiasaan-kebiasaan. Dengan berjalannya waktu, ya jujur saja saya ini baru masuk jadi warga ini paling hanya baru 2-3 tahunan ini, Mas. Saya belum lama saya masuk di warga MTA ini, belum lama saya. Tapi ikut ngaji di Solo itu udah lama sekali. Ya bagi saya ini nomor 1, Mas, sekarang. Jadi kita memang sekarang harus perjalanan hidup dari waktu ke waktu sudah kita lalui, sudah saya lalui dengan begitu, ya ada pahitnya, ada manisnya, sehingga saat ini kita sudah sadar betul bahwa kita tidak bisa terlepas dari kajian-kajian yang seharusnya kita ikuti ini. Jadi kita tidak bisa lagi seenaknya seperti dulu, jadi. Dan saya sendiri juga merasakan kalau kita bersandar, kita berserah diri pada Allah, itu jalan itu perasaan saya itu enak gitu loh, Mas. Ya kebetulan alhamdulillah saya ini Mas, ikut gabung di Bankom, Mas. Ikut gabung di Bankom, bantuan komunikasi. Jadi setiap akad legi kita juga tugas di pusat. Kalau untuk piket di Ponpesnya kita malam Sabtu Pahing di Tanah Merah itu. Yang lainnya untuk kepengurusan di majelis itu kita banyak sekali sih tugasnya, Mas. Saya menjadi MC atau protokol, ya, bahasa Jawanya protokol di tempat orang meninggal kalau ada warga yang meninggal. Terus jadi ketua gelombang. Terus seksi untuk media, sound system segala macam, itu yang ngurus saya semua di majelis ini, dipasrahkan saya semua. Jadi banyak sekali kegiatan, dan alhamdulillah itu kita lakukan dengan ikhlas, dan kita bisa bagi waktu, insya Allah. Terutama saya sampaikan kepada sedulur-sedulur yang saat ini masih bingung berusaha ataupun masih belum punya pekerjaan, ya. Contohnya teman-teman yang masih muda, adik-adik saya, ya. Jadi mungkin dengan semuanya punya pengalaman sekolah, punya pengalaman ilmu-ilmu yang lain, tidak seperti saya, gitu. Tapi cari pekerjaan susah kan, seperti itu saat ini, gitu. Jadi kalau menurut mindset saya, pekerjaan itu tidak harus sesuai dengan bidang ataupun tidak sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan kemarin kok. Jadi kita hanya yang penting gimana saya loh ya. Nah, saya penting punya feeling iki kok tak lakoni mesti berhasil, gitu aja. Bahwa semua hanya saya lakukan secara otodidak dan hanya mengandalkan daya pikir saya. Jadi tidak ada pengalaman, tidak. Jadi kepada saudaraku semuanya, kalau pengen
usaha, kita mulai dari terkecil dulu enggak apa-apa. Dan sekali lagi pesan saya jangan sampai meninggalkan ngaji. Jadi kita kalau sudah punya pekerjaan terus seperti saya dulu ngajine ora dilakoni dan tidak paham ilmu agama, ya nanti kita akhirnya akan terjerumus juga. Jadi pesan saya kepada saya pribadi dan juga jenengan semuanya, monggo sing belum punya pekerjaan atau belum punya usaha, kita coba berinovasi apapun sing kira-kira jenengan menjadikan hobi jenengan apa. Dodolan pancing pun seperti anak saya itu nyoba dodolan pancing itu ternyata juga laris juga, Mas. Jadi usaha itu tidak harus langsung besar seperti saya, tapi kan mulai dari kecil dulu seperti itu. Demikian pemirsa dimanapun penjenengan semua berada, sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan saya berharap bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi penjenengan semuanya. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Anugrah, owner dari Anugrah Group Karanganyar, dalam program Raih Asa MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.